Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, meskipun Soyeon belum lama meninggalkan dunia sensi, tapi dia merasakan kegelisahan yang samar karena mengingat perilaku aneh Ratu saat Soyeon pergi. Jadi Soyeon merasa dia tidak memiliki banyak waktu lagi di luar. Oleh karena itu, Soyeon harus segera pergi ke dunia misterius surga barat dan segera memulihkan Goyan untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu pada dunia sensi. Jadi setelah Soyeon memberikan semua instruksinya, Soyeon menatap Dewa Bango. Beri saya waktu 1 batang dupa lagi dan saya akan segera kembali, kata Soyeon sambil mengepakkan tangannya memberi hormat. Adapun mengapa avatar Soyeon pergi, tentu saja harus membawa tubuh utama Soyeon yang sebenarnya. Karena Soyeon berada di depan semua orang adalah avatar yang telah terpisah dari tubuh utamanya. Pada saat yang sama, di dalam parit yang dalam, di dalam gua, cahaya api yang berkedap-kedip menerangi sosok yang duduk bersila. Dan itu adalah tubuh Soyeon yang sebenarnya. Selama waktu ini, Soyeon yang sebenarnya telah dengan tekun memurnikan obat dan telah berhasil membuat pil ibu anak yin yang lainnya. Setelah menyimpannya dengan hati-hati, riak muncul di luar gua dan avatar yang identik dengan Soyeon muncul. Segera pikiran Soyeon bergejolak, kemudian dia mengirimkan tubuh utamanya ke keruntuhan spiritual pagoda roh kekosongan bintang ungu. Karena meskipun pil ini benar-benar ampuh bagi Soyeon, namun yang tidak disebutkan oleh Dewa Bango adalah meskipun dapat menciptakan avatar yang identik dengan tubuh utama, ia memiliki kelemahan utama. Karena avatar yang diciptakan oleh pil ini memiliki batas waktu. Lagi pula, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang sempurna, dan pil ibu anak yin yang pun tidak terkecuali. Oleh karena itu, Soyeon terus memurnikannya agar dapat mengkonsumsinya kapanpun dibutuhkan. Menggunakan avatar untuk menggantikan tubuh aslinya, sehingga avatar tersebut dapat dipertahankan dalam waktu yang cukup lama. Mereka dapat dideteksi dan dapat bertahan lama kurang lebih 100 tahun. Yang lebih dari cukup bagi Soyeon. Setelah memasuki pagoda roh kekosongan bintang ungu, avatar Soyeon kembali melalui jiwa gua kekosongan tanpa fluktuasi aura apapun, membuatnya benar-benar tidak terdeteksi. Ayo pergi, saya perlu membawa orang ini bersama saya. Dia berasal dari alam misterius surga barat, kata Soyeon perlahan. Mendengar itu, Yonantian menyatukan kedua tangannya sebagai tanda hormat. Sehingga Dewa Bango mengangguk sedikit, mengangkat tangannya dan sebuah sayap terbang keluar, menciptakan celah spesial. Selamat tinggal semuanya, kata Dewa Bango dengan suara berat, lalu melangkah masuk ke celah itu terlebih dahulu. Sudah Soyeon, jagalah diri Anda baik-baik. Lain kali saat kita bertemu, saya jamin Longgi pasti akan lebih kuat dari sekarang. Dan saya juga tidak akan bermalas-malasan. Di masa depan, saya juga pasti akan menjadi salah satu yang terkuat. Xuan Huang menyatakan pendiriannya dengan tegas sambil membungsungkan dada. Saat ini, kekuatan Xuan Huang lebih rendah dari Soyeon dan mungkin tidak akan demikian di masa depan. Tetapi dengan temperamen dan bakat garis keturunan naganya, masa depannya sama tak terbatasnya. Soyeon menanggupkan tangannya dan mengangguk, kemudian pandangannya akhirnya tertuju pada Longgi. Meskipun ayah dan anak itu tidak banyak bicara, tetapi keduanya saling memahami maksud masing-masing. Kemudian Soyeon berbalik dan melangkah ke dalam celah spesial yang terbuka akibat ulah Dewa Bango. Dan Yonantian mengikuti di belakangnya. Di dalam celah itu terdapat cabang ranting yang layu dengan hanya 1 daun yang sedikit menguning dan tampak akan jatuh. Pohon dunia, gumam Soyeon. Jelas dia langsung mengenali bahwa harta karun ini langka karena untuk melintasi dunia membutuhkan kekuatan pohon ini. Jika tidak, seseorang hanya bisa pergi melalui simpul dunia dengan membayar harga yang sangat mahal.
Tiba-tiba Dewa Bango mendongak. Meskipun hanya cabang layu, ukurannya lebih kecil dari semut di hadapannya. Namun pandangan yang benar-benar indah, yang membuat Soyen sedikit terkejut. Mengingat pohon dunia di dalam pagoda roh kekosongan bintang ungu yang sangat rimbun dan hidup. Sama sekali berbeda dari milik Dewa Bango. Menjadikan pohon yang ditinggalkan oleh Yang Mulia pasti tak tertandingi oleh milik Dewa Bango. Saya dengar Andalah yang membantu memperbaiki penghalang dunia untuk dunia kuno Dewa Iblis Abadi, dan Anda menggunakan daun pohon dunia. Dewa Bango tak kuasa menahan rasa ingin tahunya, namun Soyen tidak menjawab, karena tak seorang pun bisa memberitahunya apapun tentang pagoda roh kekosongan bintang ungu. Maaf, sayalah yang lancang. Hal ini memang menyangkut rahasia yang lebih dalam. Namun menggunakan kekuatan seperti itu di luar dunia sensi pasti akan menimbulkan dampak buruk. Benar kan yang saya katakan? Sambil berbicara, Dewa Bango memandang daun-daun kuning layu di ranting kering, tampak termenung, khawatir tentang apa yang akan terjadi jika menggunakan kekuatan pohon dunia ini. Saya hanya tahu sedikit tentang misterinya. Soyen masih belum menjawab, setidaknya sampai saat ini dia belum melihat reaksi balik yang jelas. Mungkin reaksi balik itu sudah terjadi secara diam-diam, tetapi Soyen belum menyadarinya. Pada titik ini, Dewa Bango menghentikan percakapan. Mereka semua saat ini dalam keadaan kebingungan. Pada kenyataannya, mereka telah mulai menjelajahi dunia, meninggalkan dunia gunung dan lautan menuju alam misterius surga barat. Baru setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, rasa pusing perlahan mereda dan langit berbintang muncul di hadapan mata mereka. Yang menunjukkan setelah mereka telah meninggalkan dunia pegunungan dan lautan, sekarang mereka telah tiba di alam misterius surga barat. Tapi yang terlihat oleh mata Soyen bukanlah bintang-bintang yang tersebar seperti dunia sensi, melainkan gugusan nebula yang berputar-putar. Semua debu bintang berkumpul dalam jumlah yang menakjubkan. Kita sekarang harus menuju ke alam suci para dewa dan Buddha. Sejauh yang saya tahu, lautan jiwa spiritual 7 warna terletak di sana, kata Dewa Bango. Kemudian sebuah kompas perunggu muncul dari dalam bulunya, memancarkan aura kuno dan lapuk, tapi asal-usulnya tidak diketahui. Setelah ketiganya berdiri di atas kompas dan dalam sekejap cahaya perunggu berputar mengelilingi kompas dan kecepatannya meningkat drastis saat mulai melintasi kehampaan. Di dunia misterius surga barat ini, fragmen aturan dan materi bintang telah mengembun dan berevolusi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, membentuk nebula. Di alam ini mungkin hanya ada 2 ras, dewa atau iblis. Suara Dewa Bango perlahan terdengar, dengan cepat memberi Soyen informasi tentang dunia ini. Yunantian berdiri di samping, tidak berbicara dengan mudah. Meskipun saya tahu tentang lautan spiritual 7 warna, saya hanya tahu garis besarnya saja. Detailnya baru akan diketahui setelah mencapai alam suci Buddha ilahi. Setelah Dewa Bango selesai berbicara, Soyen menoleh ke Yunantian. Saya tahu tentang alam suci Buddha ilahi, karena saya berasal dari sana. Tuan, tenang saja, dengan status saya bisa masuk dengan bebas. Saya akan memimpin jalan. Yunantian tahu bahwa jika dia tidak berbicara, Soyen kemungkinan akan membunuhnya dan mengendalikan tubuhnya kapan saja. Lagi pula Yunantian bukanlah orang pertama yang dikendalikan Soyen. Dia telah menggunakan metode yang sama sebelumnya, dan setiap kali Soyen mencoba membalas. Menurut Soyen, pembalasan Yunantian hanyalah masalah waktu. Begitu berada di dalam alam suci Buddha ilahi, dia pasti akan menemukan cara untuk memberontak yang akan merugikan Soyen. Itu yang terbaik. Nama Anda Yunantian kan? Jangan berpikir yang lain. Kalau tidak, Anda akan berakhir seperti orang-orang bodoh sebelum kalian. Tubuh orang-orang yang telah dirasuki oleh saya dan digunakan sebagai harta karun yang dapat menghancurkan diri sendiri, yang dapat saya kendalikan sesuka hati. Soyen berkata perlahan. Kata-kata ini langsung membuat Yunantian terkejut, yang hanya bisa tersenyum pahit. Saya sama sekali tidak akan berani.
Karena saya telah berjanji setia, saya akan sepenuhnya loyal. Namun saya pernah mendengar kalian berdua menyebutkan laut jiwa spiritual 7 warna. Meskipun saya berasal dari sana dan pernah mendengarnya, tapi saya benar-benar belum pernah melihatnya. Yunantian merutkan kening, ekspresinya berubah serius. Maksud Anda, apakah laut jiwa spiritual 7 warna tidak ada di alam suci Buddha? Suen bertanya, menatap tajam ke mata Yunantian. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.